Kembali dengan saya Galuh Pandu dalam dialog Siang Lintas Ekonomi. Nah, hari ini kita punya salah satu bahasan yang menarik begitu ya di dunia pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Ada salah satu terobosan baru. Nah, kita hari ini membahas tentang industri digital, ide botani marketplace, from survival to revival. Nah, sebagai informasi dan juga sebagai gambaran, ide botani ini merupakan salah satu marketplace begitu ya, yang bisa diakses secara digital di internet dan juga melalui aplikasi. Sebagaimana kita menggunakan marketplace lainnya, namun di sini dikhususkan untuk produk-produk di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan juga kelautan serta UMKM. Nah, seperti apa lebih jelasnya lagi tentang ide botani sebagai marketplace ini, kita akan membahasnya bersama dengan salah seorang narasumber yang sudah hadir juga di studio Guru Putan Televisi. Ada Mas Satria Nugraha, anggota pengawas Koperasi Pemasaran Digital Ide Botani Nusantara. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mas Satria, apa kabar? Hai, halo. Walaupun di luar hujan gitu ya, tapi tetap semangat ya di sini gitu ya. Ini sebuah terobosan baru begitu ya, dan juga membantu para petani, peternak dan juga orang-orang yang beternak di sekitar bidang-bidang tersebut, UMKM juga. Kemudian sudah ada salah satu marketplace-nya, artinya langsung bisa mempertemukan antara penyedia produk dengan pembeli gitu ya, dengan konsumen gitu. Nah, kalau boleh dikasih gambaran ini, ide botani marketplace ini mungkin secara garis besar di kesempatan sebelumnya sudah pernah diceritakan gitu ya. Cuman mungkin untuk teman-teman pemirsa yang baru aja gabung, pengen tahu lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, lebih kenal tentang ide botani marketplace ini seperti apa sih? Terima kasih Mbak Galuh. Sebenarnya badan hukum kami itu kan bentuknya koperasi ya. Koperasi Pemasaran Digital Ide Botani Nusantara, lahir 16 November 2021. Baru ya? Baru masih fresh, 4 bulan ya. Dan sudah grand launching di Inapro Expo, Kaden Jawa Timur, Grand City, Kota Surabaya. 25 sampai 28 November 2021. Jadi ini masih fresh. Latar belakang berdirinya Ide Botani Marketplace ini satu, banyak UMKM yang masih belum melek digital. Banyak UMKM yang di saat pandemi COVID ini bingung untuk memasarkan produknya ya. Nah, ketika banyak pusat oleh-oleh yang tutup waktu pandemi COVID, PSBB, PPKM, otomatis kan mereka nggak bisa bergerak kalau pusat oleh-olehnya sepi, wisatawan sepi. Akhirnya dunia mulai mengarah revolusi industri 4.0 kan, berupa digital transformation bahasanya. Nah, dari sini juga Kementerian Koperasi juga membuat suatu program bagaimana koperasi-koperasi itu go digital, go global. Kalau koperasi dulu kan lebih ke arah kita datang ke swalayan koperasi, beli, kemudian kita apa ya, datang beli terus pulang lah gitu ya. Kalau sekarang kan ada take away. Makanya konsep kami menjalankan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang koperasi model multi pihak. Jadi koperasi pemasaran digital Ide Botani Nusantara yang menjalankan fungsi Permenkop Nomor 8 Tahun 2021 tentang koperasi model multi pihak yang mengakomodir semua koperasi produsen bisa kita rangkul. Produsen petani, misalnya gabah atau produsen gula cair ataupun gula aren misalnya ya, ataupun produsen pengrajinan, produsen bibit, intinya gitu, produsen atau produsennya gitu loh. Dan ini kami ingin memotong mata rantai jalur distribusi yang selama ini beberapa petani dan UKM ini masih lewat tengkulak ya untuk memasarkan produknya. Dengan Ide Botani Marketplace harapannya dari petani langsung ke marketplace, langsung ke end user seperti itu Mbak. Dan harganya tidak kita markup ya, sesuai harga UKM, petani, peternak, nelayan, seperti itu. Jadi ini wadah baru gitu ya, bisa diakses secara online bagi para petani, peternak, maupun para pelaku UMKM begitu untuk memasarkan produknya, tidak lagi melalui tengkulak. Sudah langsung dipotong ya mata rantai distribusi itu, kemudian langsung kepada end user, pada konsumen gitu. Nah, berarti produk-produk apa saja yang diperjualbelikan di marketplace ini? Ya banyak produknya, bisa abon, kemudian produknya bisa nastar ataupun olahan-olahan agroindustri seperti
sirup mangrove, nah kan unik kan. Kemudian gula aren, kemudian ada pupuk juga, pupuk cair, pupuk organik gitu. Kemudian ada juga produk olahan seperti kemarin teman-teman ngirim dari Malang ini beras, itu beras organik, kemudian ada beras Jepang yang macam-macam. Macam-macam ya. Jadi intinya Jadi semua kami produk. pengen warga Indonesia atau masyarakat Indonesia itu berbelanja kebutuhan sehari-hari lewat ID Botani Marketplace itu. Wah, mantap. Ini sebuah terobosan baru juga ya di dunia pertanian. Jadi semua produk-produk pertanian, peternakan ya, mungkin bisa jual sapi, bebek juga bisa di Bisa. marketplace itu ya. Sapi ada itu. Ada. Barusan Tadi kemarin. saya sempat lihat juga di tampilannya dari websitenya ID Botani, begitu di marketplace-nya ada yang jual sapi Bali. Gitu. Sapi Bali. Ya. Itu bisa diperjualbelikan. Jadi untuk Bisa. teman-teman peternak mungkin ingin jual beli sapi ya, mungkin Bebek, bebek beli, juga bisa, kelinci, ayam, dan lain sebagainya itu bisa. Ular juga barangkali ya. hobi-hobi itu. Semuanya bisa. Nah, Pengopi ular. Nah itu dia. Jadi sebuah wadah baru ya untuk mempermudah teman-teman memperjualbelikan produknya, barangnya, memperkenalkannya kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Bukan hanya di wilayah Malang Raya saja, tapi seluruh Indonesia. Silahkan untuk Seluruh dunia bisa. seluruh dunia juga bisa. Ternyata sudah shipping worldwide ini ya. Jadi kami memang sudah audiensi online Zoom meeting sama atas perdagangan Spanyol, atas perdagangan KBRI di Spanyol, atas perdagangan KBRI di Kazakhstan, atas perdagangan KBRI di Inggris, kemudian ada perdagangan KBRI di Tunisia dan Malaysia. Jadi harapannya diaspora luar negeri membeli yang kangen ya, kangen produk Indonesia kan. Di saat menjelang Lebaran ini, puasa ini ya, silakan pesan. Bisa langsung Akses di ID Botani Marketplace. Logistiknya kita one single logistik. Kita sudah nota kesepahaman sama PT Pos Indonesia, Mbak. Salah satunya COD. Jadi begitu pesan di ID Botani Marketplace, bisa COD bayar di tempat. Karena didukung oleh kantor Pos Indonesia. Bisa keluar negeri karena harganya terjangkau. Ekspor juga. Nah, ini juga bisa membuka peluang untuk teman-teman yang menyediakan produk dan ingin mengekspor produknya ke luar negeri. Nah, ini sudah ada kerjasama juga antara ID Botani Marketplace dengan KBRI yang ada di luar negeri ya. Kemarin ada Kazakhstan, ada Turki juga, Tunisia. Ya, ini sebuah peluang baru gitu ya untuk teman-teman rekan-rekan petani, peternak maupun produsen dari produk-produk khas Indonesia. Nah, ini kira-kira bisa diakses di mana saja? Apakah sudah bisa diunduh aplikasinya? Cara mengaksesnya unduh aplikasi lewat ID Botani, Google Play Store, jadi buka Google Play Store, ketik ID Botani, install langsung. Atau ngetik www.idbotani.com. Nah, ini dia. Jadi kalau punya usaha yang ingin ekspansi ke nasional, internasional, silakan ke ID Botani. Khusus pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. UMKM-nya ya agroindustri rata-rata, olahan pangan. Dan minimal yang daftar untuk buka toko itu paling enggak punya sertifikasi halal, karena ke luar negeri minimal sertifikasi halal atau punya izin BPOM atau ya NIB wajib nomor izin perusahaan itu atau punya HACCP gitu. Ada yang unik juga, mie talas beneng, baru tahu kan? Talas beneng itu ya saudaranya bote. Kalau bote kan dalamnya putih. Ini talas beneng ini kuning dalam. Bisa dibikin mie tepung gitu. Susu juga serbuk talas beneng. Ya rasanya sama mie, ya mie talas beneng, serbuk talas beneng. Itu bisa ditanam di mana kalau? Ini sudah ditanam di Jawa Timur dan Pandeglang, Banten, itu puluhan hektar udah. Ya, produk-produk baru yang akhirnya bisa kita temukan di satu tempat baru. ID Botani Marketplace. Jadi untuk teman-teman ini merupakan sebuah peluang yang cukup baik gitu ya untuk memasarkan produknya dan juga untuk memperluas jangkauan produknya juga bahkan sampai di luar negeri. Nah, berarti bisa di-download di aplikasi di Play Store Google gitu Play ya. Store, ketik ID Botani. Tapi sementara belum bisa di App Store ya? Di App Store masih proses pengajuan. Belum ada kabar. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan iOS barangkali tidak bisa mendownload aplikasinya melalui Play Store, tapi bisa ngetik www.idbotani.com. www.idbotani.com
idbotani.com gitu ya. Nanti langsung keluar di sana. Udah seperti kayak kalau kita belanja online di marketplace pada umumnya gitu, dan itu produk-produknya produk-produk unik ya dari warga sendiri. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak pedagang yang tergabung di dalam marketplace ID Botani? Ya kurang lebih 100 UMKM yang Blue Ocean gitu loh. Okay. Yang minimal punya sertifikasi halal. Kalau nggak seperti itu ya usaha mikro banyak Mbak. Tapi kan tidak terstandarisasi. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi silakan buka di website ID Botani gitu ya. Langsung ketik aja ID Botani, nanti langsung muncul di laman pertama itu, langsung muncul www.idbotani.com ataupun langsung download aplikasinya di Play Store ID Botani. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang apa saja sih yang bisa dibelikan di sana, gimana syaratnya untuk menjadi penjual, atau gimana cara membeli dari produk-produk yang ada di situ, kita akan ketahui jawabannya setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Siang. Marketplace petani dan UMKM pertama di Indonesia. Kalau mau bikin usaha, harus siap mental dulu. Apalagi di era digital gini, banyak banget potensi yang bisa dijual dari daerah ke kota. Dengan berbekal usaha dan suburnya tanah Indonesia, bahan baku dari petani lokal mudah kamu dapetin di ID Botani. Daripada pusing mikirin harga vendor naik, beli langsung dari petaninya aja. ID Botani, kami hadir untuk kamu para pelaku usaha dan petani se-Indonesia. Apapun kebutuhan UMKM, petani siap jualan online sendiri di ID Botani. Macam-macam produk bisa kamu pasarin di ID Botani. Petani Go Digital, petani dan UMKM Go Digital bersama idbotani.com. Buka toko kamu sendiri sekarang. Daftar sekarang di www.idbotani.com. ID Botani hadir bantu para pelaku UMKM, petani, peternak, perikanan, ya kan, yang memiliki produknya dan ingin memasarkan produknya agar semakin mudah ditemukan oleh konsumen. Nah, ini adalah sebuah marketplace. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi bersama dengan Mas Syarif ya, masih di sini menemani Satria, saya. Saya Satria Nugraha. Satria Nugraha. Satria, kenapa jadi Syarif ya? Enggak apa-apa. Mas Satria, oke. Ganti nama. Ini adalah pemberdayaan UMKM berbasis aplikasi digital gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita membuat toko itu? Oh ya. Alurnya seperti apa? Jadi pertama ya, marketplace ID Botani ini satu ada database para pelanggan konsumen, kemudian ada database pedagang, kemudian pakai metode pengiriman kurir, kemudian membentuk tahu kita klaster kota mana yang paling banyak di depo kita di Botani, kemudian bisa order dari rumah, terus mengetahui perputaran transaksi jual beli di aplikasi, terus jangkauan lebih luas. Nah, cara mendaftarnya kan gampang, kita membuka link aplikasi idbotani.com itu, kemudian registrasi di aplikasi Botani, bisa pakai Google atau Facebook, masuk itu langsung otomatis, atau bikin username dan passwordnya. Kedua cara, langsung klik Google atau Facebook, kan biasanya kan HP itu kan terkoneksi Facebook sama Google, atau kita cara lain yang kedua bikin username atau email atau handphone, password simple, nanti kita masukkan foto kita, kemudian kita ini sudah menjadi paling enggak pembeli dulu lah. Tapi kalau pengen jadi pemilik toko UMKM ada caranya juga. Ya. Nah, begitu sudah daftar langsung bisa transaksi. Nah, kalau untuk buka yang toko itu nanti kita buka profil kita, nama kita yang ada fotonya itu, kemudian klik toko saya. Nah, toko saya di bawahnya ada buat toko, simple. Buat toko, kemudian pilih file untuk ditampilkan layar toko kita itu mau gambar apa gitu.
mau gambar produknya, Etalasenya gitu ya. talasenya ya. Kita simpan dan buat toko. Nah, kemudian nanti kita cek toko. Nah, untuk masalah input data dan menambahkan produk ini buka link aplikasi, login akun, dan bisa klik Google atau Facebook. Kemudian toko saya itu nanti ada pengaturan toko, daftar produk, tambah produk, alamat COD, alamat kita ngambil barang ya. barang. Ordernya masuk, keluar, tarik dana. Nah ini isi data lengkap produk UKM kita. Nah, di input, ditambahkan. Ya mirip marketplace yang lain. Ya. Nggak terlalu berat kok. Ya tadi saya sempat buka-buka juga dan ternyata memang mudah gitu ya. Seperti teman-teman kalau buka toko di marketplace pada umumnya gitu mau buka toko online. Cuman kalau di sini memang lebih spesifik untuk produk-produknya, untuk di bidang pertanian, peternakan dan juga perikanan itu tadi gitu. Nah, kemudian untuk metode pembayarannya berarti sudah bisa dilakukan melalui apa saja ini, Mas? Metode pembayarannya itu bisa kemarin sudah tanda tangan sama BRI, cashless BRI. Kemudian yang kedua ya sesuai rekeningnya pembeli. Oh gitu. Nah, nanti Jadi pembeli bisa disesuaikan dengan dapat alamat pembeli nanti ketika order, bukti orderan masuk ke emailnya pemilik toko lah, nanti bisa transaksi, komunikasi langsung. Oke. Jadi ini koperasi pemasaran digital di Putani Nusantara itu tidak menggunakan robot, tapi manusia. Jadi kita ada adminnya juga. Oke, jadi Admin. manual ya, manusia. Ya, bukan manual ya manusia untuk lebih humanis lah. Nanti kalau ada kesulitan apa nanti dibantu Bisa langsung admin di kita. Kalau marketing lain kan batas, yang kedua pakai robot ya otomatis ya. Tapi apakah ada kemungkinan nanti ketika ini sudah mulai berjalan dan besar gitu akan Ya kita nambah jumlah admin karena kita ada dua juga fungsi bisnis kita. B2C lewat toko ini kan, business to consumer, sama B2B, business to business. Jadi bisa ada orderan berapa kontainer, berapa ke ekspor ya, orderan yang banyak ya, B2B. Jadi kami mengurus koperasi, kontak pembelinya, juga kontak pemilik barang di toko itu dalam jumlah besar gimana, bisa nggak? Oh iya bisa, jadi disiapin kontinuitasnya. Tapi perputaran dananya apakah nanti masuk ke marketplace atau langsung ke pembeli atau seperti apa? Kalau yang besar kita ada marginnya. Sorry, kok pembeli? Langsung ke pedagang. Jadi kalau orderan dengan pembeli. besar itu kita minta margin juga, bisa margin dari ongkos kirim atau margin dari selisih harga produk itu kan, karena jumlah skala besar. Ini kalau B2C yang kecil-kecil biasanya kita enggak. Berarti hanya menjadi perantara aja, berarti wadah aja ya. Jadi iya. nanti langsung ada Ya kami nggak dapat masuk apa-apa langsung. dari yang toko-toko yang 5 biji, 10 biji, enggak. Oke. Kalau di marketplace lain kan masih dapat ya, entah berapa rupiah. Jadi naikkan harganya, kemudian Sekarang berkaitan dengan potong 20% atau 10% kan gitu. Marketplace lain kan enggak. enggak ya, Sesuai harga itu. sesuai harga yang memang dikeluarkan sama penjualnya. Pemilik harga pokok produksi HPP dari pemilik toko. Gitu. Sekarang berkaitan dengan pengirimannya sudah bekerja sama dengan mana saja? Pengirimannya kita one single logistik hanya kantor pos saja. Hanya kantor pos saja. Nah, kantor pos kelebihannya sekarang ketika kita order barang gitu lewat kantor pos, nanti barang itu nyampe ke lokasi pembeli ada notifikasi lewat HP langsung. Oke, jadi bisa langsung dipantau lewat HP ya, HP. jadi akan lebih mudah. Ya nanti kantor pos akan mengirimkan kabar kalau barang Anda sudah sampai. Dan COD, jadi kita ID Butani COD. Jadi berani dan COD. COD pakai kantor Cash on pos. delivery. Nah, ini bisa. Jadi langsung bayar ke kurirnya. Ya, bisa lewat kantor pos nanti. Nah, sekarang berkaitan dengan kurir-kurir yang tadi katanya bisa juga. Itu kurir kantor pos. Kalau kurir mandiri ya nggak apa-apa. Bisa ya, kurir bisa mandiri. kurir mandiri daftar itu. Ya kayak ini marketplace lain kan dia bisa menjadi kurir-kurir barang-barang ya. Kurir barang atau kurir dokumen, ini kita kurir produk UMKM bisa daftar. Saya punya usaha abon ikan, kemudian tetangga saya nganggur. Wes kamu jadi kurir mandiriku daftar di Butani, nanti ketika saya ada pesanan di sekitar kecamatan saya atau kabupaten saya sampai saya nganter. Apakah ada fiturnya juga yang Ada bisa fiturnya. untuk mendaftar di marketplace? Oke. Ya nanti kurirnya terdaftar resmi di marketplace kita, kurirnya itu ada fotonya, ada nama ada nomor polisinya, nomor plat nomornya ada
ada kurirnya, KTP-nya kan ngisi apa? Identitas ya, itu ada. Jadi ini kelebihannya kita ada juga kurir dari PT Pos Indonesia, juga kurir dari Mandiri. Oke, kurir mandiri sementara. Nah, kalau bekerja sama dengan ojek-ojek online barangkali? Bisa ojek online misalnya ingin nambah penghasilan menjadi kurir mandiri ID Butani ya monggo, nggak masalah. Oh, jadi namanya tetap sebagai kurir mandiri ya, bukan sebagai ojek Ya online kurir yang ID bekerja Butani, sama, gitu ya. otomatis jadi ya kurir ID Butani sebagai kurir mandiri. Gitu. Kan ada tuh kadang kurir tuh double-double. Iya, ya Nggak biasa apa-apa. lah kan yang mencari Oh. mana yang bisa menghasilkan Nggak masalah. diambil gitu kan. Sekarang tadi katanya bisa reseller gitu ya. Iya. Ini seperti apa nih regulasinya? Ya kadang kan ada UKM-UKM ibu-ibu yang gaptek, kemudian ada tetangga anak muda yang pengen nambah penghasilan menjadi reseller, ya silakan buka toko di ID Butani. Yang penting selisih harganya jangan terlalu di atas harga pasaran lah. Ya tetap gimana ngaturnya, tetap harga pasaran umum. Misalnya, Bu saya reseller, harga pasarnya 12.000, dari UMKM 11.000 lah. Kita dapat Rp1.000 per produk nggak apa-apa. Tetap jangan lebih tinggi dari harga pasaran umum. Artinya regulasi atau konsen antara penjual dengan reseller Itu internal UMKM kan. internal mereka ya. Internal mereka. Jadi sudah di luar regulasinya dari marketplace ya. Iya. Itu biar komunikasi sendiri, Komunikasi bikin sendiri. konsen sendiri, mau jual harga berapa itu sudah anunya mereka. Ada gitu. grosir kan beda dengan harga Ada pasaran kan grosir, gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kalau dari Ide Botani sendiri, seperti apa sih perputaran uang yang terjadi sekarang selama mungkin beberapa bulan terakhir ini ya, mulai setelah di launching? Jadi 3-4 bulan ini kami ini support untuk melakukan penandatanganan MOU, nota kesepahaman dengan berbagai pihak ya. Karena kita kan multi pihak. Misalnya kita dengan himpunan pengusaha Nadiyin, harapannya himpunan pengusaha Nadiyin, pengusaha-pengusahanya jadi pembeli ya, gitu. Dan warga Nadiyin yang punya usaha juga bisa buka toko ya, gitu. Itu pertama. Yang kedua, kami nota kesepahaman tanda tangan sudah dengan Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Kebetulan Ketua Umum Intani ini asisten staf khusus Wakil Presiden. Jadi harapannya ASN-ASN se-Indonesia bisa membeli kebutuhan sehari-hari lewat ID Butani Marketplace. Itu untuk menaikkan traffic kami, traffic pembeli. Jadi kita kerja keras di situ. Jadi memang kalau dalam ilmu bisnis itu paling nggak minimal 6 bulan pertama itu bulan April ada salah satu anggota luar biasa koperasi kami yang mensupport untuk melakukan pendanaan untuk branding, selling, marketing. Jadi kita ini koperasi pemasaran digital ID Butani yang tidak bakar uang, Mbak. Ya. Kalau marketplace lain kan berupa PT dan bakar uang ya. Itu bakar uang tuh nggak bisa loh setahun langsung hasil dan apalah ya yang lain. Tapi waktu. 4 bulan ini memang kita istilahnya bekerja keras untuk meningkatkan jumlah pembeli. Ya. Seperti itu. Oke, jadi sekarang sedang dalam proses gitu ya, karena memang ini startup ya, baru juga di bidang teknologi yang sebagai inovasi baru juga, masih banyak orang masih belum mengetahui dan juga memahami, apalagi pelaku UMKM yang gagap teknologi Ya. gitu kan. Ini masih dalam proses untuk bagaimana mengajak mereka semua agar Mengajak mereka melek semua ini. teknologi, sama-sama bersama-sama kita menuju ke informasi digital begitu ya. Ngajak yang buka toko sama ngajak yang membeli. Membeli. Nah, Untuk itu dia. Jadi- Nah, jadi mungkin untuk pemirsa Gerobakan Televisi yang menyaksikan tayangan ini, apabila Anda merupakan seorang produsen dari bidang-bidang pertanian, peternakan, perikanan, UMKM ya, silakan bisa untuk membuka di aplikasi Ide Botani dan juga di website idebotani.com. Kemudian silakan daftarkan produknya, buat toko di situ, dan untuk teman-teman yang mau belanja di bidang-bidang tersebut ya, ada pertanian dan lain sebagainya itu. Frozen food juga, pembibitan, perikanan darat, perikanan laut. Tuh, ada klasifikasinya buka. banyak sekali. Silakan buka websitenya, nanti akan ada klasifikasi-klasifikasi yang langsung muncul di tampilannya. Dan teman-teman silakan bisa langsung pilih semudah itu gitu ya. Nah, setelah ini mungkin kita akan membahas bagaimana sih nanti
orang-orang di seluruh Indonesia bisa terlibat dalam ide botani untuk bersama-sama memajukan pertanian, peternakan dan juga perikanan Indonesia. Tapi setelah jeda jangan kemana-mana, tetap di Dialog Siang. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Siang Lintas Ekonomi. Kita masih bahas tentang ide botani marketplace, from survival to revival. Ya, masih bersama dengan Mas Satria. Gak salah nama lagi, kalau tadi salah nama, ganti bikin jenang abang dulu. Nah, ini ngomong-ngomong nih, ini kan sedang menuju ke Ramadan nih. Sedang ada bazar Ramadan ini katanya di Ya, marketplace. insya Allah sudah beres di BRI Dramaga, Kabupaten Bogor, dekat kampus IPB, kerjasama di Botani Marketplace, buka bazar Ramadan selama 3 bulan. puasa ini, 1 bulan penuh. Sana ya ditampilkan produk-produk UMKM Kabupaten Bogor, di tingkat batu, mereka lagi langka minyak. Kita kemarin sudah order 100 karton minyak, ini untuk bazar itu. Oke. Terus juga yang kedua, kami ada program serta dana, jadi anggota koperasi yang sudah terdaftar online, kan daftarnya online Mbak. Nanti di website ada cara pendaftaran online jadi anggota koperasi, itu ada serta dana. Jadi misalnya ada project orderan gula merah 10 ton per bulan, modalnya siapa? Ya investor ya dari anggota koperasi pemasaran digital di Botani sendiri. Terus saya punya 500.000, ya saya invest 500.000. Terus saya punya 10 juta, invest 10 juta. Mereka produk yang anggota koperasi pemasaran digital di Kota Indonesia sendiri yang daftar. Oke. Kalau orang lain juga bisa, maksudnya daftar dulu jadi anggota. Oke. Dengan ketentuan sekali bayar 500.000 kali kok mana pokok. Oke. Per bulan Baik. 100.000 dulu. Ditahan dulu ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai tanam saham dan seperti lain dan sebagainya setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Siang. Kembali lagi di Dialog Siang, mungkin yang baru saja bergabung kita sudah masuk di segmen terakhir ya, berbicara tentang ide botani marketplace sebagai sebuah wadah bagi para petani, peternak maupun yang memiliki produksi di bidang perikanan, perkebunan dan semacamnya begitu ya. Sekarang sudah ada wadahnya tersendiri namanya Ide Botani, bisa langsung diakses di Play Store melalui aplikasi ataupun melalui website di idebotani.com. Saya masih bersama dengan Mas Satria ya, berkaitan dengan tadi kita sempat bahas ekspor gitu ya, jadi ini bisa memungkinkan teman-teman untuk melakukan ekspor ke luar negeri karena sudah ada kerjasama juga dengan beberapa KBRI di luar negeri begitu. Dan selanjutnya produk apa sih yang paling banyak dicari oleh masyarakat sebenarnya? Kalau kita diskusi sama atas perdagangan RI
ABRI di Malaysia ya Bapak Bidin Muhammad itu di sana kan banyak diaspora, jadi diaspora Indonesia di Malaysia itu 2,3 juta orang. Mereka suka ya, kangen masakan atau aneka olahan pangan khas Indonesia. Nasi padang, Pecel, rendang, rendang, nah gitu. Terus keripik, tempe. keripik tahu, gitu. Tapi minimal sertifikasi halal itu loh. Oke, Kalau masih PRT tidak bisa. nggak bisa ya. Iya, karena ini menjaga kualitas tuh. Masa sama konsumen luar negeri kalau quality kontrolnya produksi UMKM nggak bagus kan yang kena kan kita. Oh, ya seneng itu. Pokoknya seneng, yang penting seneng. Tapi sejauh ini apakah sudah mulai berjalan? Insya Allah sudah mulai April nanti kita kirim ke Malaysia. Wow. Sudah ada sampel produk, Pak. Apa itu yang akan dikirim? Jadi kirim tuh instan itu, jahe instan, temulawak instan, hitam ungu, abon ikan, Kearifan lokal Indonesia ya. gula Yang aren, ditemukan di sana. gula aren cair, gula aren batangan gitu. Terus keripik tempe, coklat tempe, Coklat tempe. kirim hitam ungu. Nah, ini yang unik-unik ya. Iya, unik-unik. Oke. Nah, ini bisa menjadi sebuah peluang ya untuk teman-teman yang mungkin ingin ekspor, ingin jadi eksportir gitu ya. Ternyata bisa mengemas karifan-karifan lokal itu produk yang tradisional itu dalam sebuah kemasan instan. Jadi ketika dikirim tidak akan kadaluarsa dan lain sebagainya. Maksudnya masih memiliki jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Salah satu pendiri kami juga ngirim tanaman hias. Oh, oke. Untuk Tanaman ngilangi hias dikirim stres. ke luar negeri. Ya, Tanaman hias apa itu? tanaman hias yang kecil-kecil tuh, paling enggak tingginya 20 cm atau 30 cm, enggak tinggi. Tanaman hias. Tuh. Oke, itu Ngirim ke kalau Turki nanti. dikirim ke Bulan, luar negeri bulan April aman ini ya? 16.000 tanaman hias ke Turki. Aman berarti. Ya, aman. 16.000 bibit, Bibit. 16.000 tanaman hias. 16.000 tanaman hias. Per tanaman hiasnya berapa? Ya lumayan lah, harganya dolar. Harganya dolar lumayan ya, kalau 200.000 dikalikan ke atas. 16.000. 200.000 ke atas. Satu tanamannya Satu tanaman hias. 200.000 ke atas. Kalikan aja kalau 16.000. Boleh tahu nggak sih itu tanaman apa? Saya pengen jualan dulu deh. Nanti saya kasih tahu proses ordernya. Oke. Nah, karena kemarin barusan ngirim ke Florida, Amerika, Ekuador tanaman hias. Pas ketua koperasi kami juga pengalaman ngirim ikan hias. Ikan Jadi hias. ternyata untuk ngilangin stres pandemi Covid kemarin tuh gencar tuh. Karena Banyak banyak orderan ya. tanaman hias sama ikan hias. Ikan cupang, ikan koi, Ikan kayak koi. gitu itu. Apakah itu hanya bisa ditemukan di Indonesia sehingga harus diekspor ke luar Iya, negeri? karena ikan koi di Indonesia yang banyak. Kalau tanamannya Ikan juga hias, cuma ya tumbuh di tanaman hias Indonesia. ya. Tanaman hias itu paling banyak di Indonesia. Karena kan tanaman tropis. Tidak ada resiko di sana tidak bisa hidup atau seperti Bisa apa? hidup karena sekarang media tanamnya nggak pakai tanah, pakai kokopit. Kokopit juga ada permintaan ekspor kokopit. Baiklah, ya ini sebuah insight baru juga ya untuk saya dan juga mungkin untuk teman-teman semua yang lagi Di Bogor dengerin itu ini. sudah, jadi orang-orang miskin itu dikasih bibit gratis, Hmm. bibit yang sesuai permintaan pembeli kan. Kemudian diperbesar beberapa bulan, 2-3 bulan kan. Nanti dibangunkan greenhouse sederhana di rumahnya orang miskin itu. Kemudian ketika panen waktunya dikirim ke luar negeri, dibeli oleh kami. Edi Botani kerjasama Pelita Desain Nursery gitu loh. Tapi kalau memang sudah menemukan pasarnya itu kayak lebih mudah gitu ya, tinggal mempelajari bagaimana cara pengiriman dan lain Ya, sebagainya. mempelajari cara pengiriman. Hmm. Cara pengiriman sudah pengalaman tim kami, pendiri Jadi kami sudah jadi pengalaman. tinggal menghubungi atau Lah, bekerja orang sama miskin saja kan dengan yang Ide Botani ya. tinggal lahannya mau nggak Yang bekerja aja. ya bekerja nyiram-nyiram kan masuk capek sih. Nyiram seminggu sekali atau sehari sehari. Jadi orang miskin itu pemberdayaan orang miskin untuk tanaman hias. Ekspor. Ya tinggal tanam aja. Tanam kan Pengiriman tujuan dan lain sebagainya ya itu sudah. urusan tim Urusan tim Pelita Ide Desain Botani. Nursery sama Edi Botani. Selain tanaman hias, kemudian ikan hias dan Ikan lain hias. sebagainya itu, ada lagi nggak produk atau komoditi yang memang lagi dicari oleh orang-orang luar negeri? Yang lagi dicari ya kalau di Belanda itu kan dulu waktu VOC datang ke Jakarta ya itu ataupun ke Jawa Barat itu DKI dan sekitarnya itu bawa tanaman talas beneng. Nah, mirip bode itu ditanam di sini terus dibikin beras talas beneng dikirim ke Belanda. Jadi orang Belanda itu suka beras talas beneng. Itu sejarahnya kan unik. Itu juga sekarang lagi dicari. Akhirnya gitu. banyak ditanam waktu VOC itu ditanam di hutan-hutan dan hutan-hutan pinggir gunung-gunung se-Indonesia. Di Kabupaten Malang aja
sekitar 50 hektar di tanaman talas bening. Tapi dari sisi khasiatnya? Khasiatnya talas bening itu kalau Anda minum susu talas bening itu kenyang. Memang kenyang. Enggak gampang lapar. Oke. Jadi ngurangi karbohidrat. Berarti bisa untuk Beras. diet ya? Yuk, bisa diet. Siap, betul. Mbaknya mau diet kan, Mbak? Tambah lasing dong saya tadi. Lasing. Oke, next project ada apa nih dari Ide Botani? Next project ini sebenarnya kita ini sedang apa ya? Jadi ada permintaan nanam kemitraan untuk beras japonica. Beras japonica Jepang itu varietas Koshihikari itu untuk restoran-restoran Jepang dan untuk ke Amerika. Tuh, permintaannya ya lumayan banyak lah. Tuh. Kemudian yang kedua ada beberapa produk unggulan. Jadi kita ini kan punya manajer ya, bisnis to bisnis. Pak Wahyu itu mensonding untuk Jabodetabek terkait sembako. Kita ada stok beras organik cukup banyak atau stok gula aren cukup banyak untuk Jabodetabek. Nah, ya kan seperti itu. Kan kebetulan saat ini Gubernur DKI Jakarta kan senang beli beras-beras dari Jawa Timur. Itu nih proyeknya. Kemudian tanaman hias itu sebenarnya sudah sign kontrak kurang lebih 1 juta tanaman hias ke Amerika. Itu butuh waktu lama pemberdayaan masyarakat petani tanaman hias. Seperti itu. Jadi kalau katakanlah misalnya ada sebuah kelompok begitu yang sudah memberdayakan tanaman hias atau mungkin komoditas yang memang potensial untuk diekspor gitu, caranya gimana nih biar bisa kerjasama sama Ide Botani? Caranya ya jadi anggota Ide Botani dulu. Caranya berarti jadi user di marketplace itu atau daftar gimana? anggota nanti online kan daftar. Ketik aja kopdin.com/anggota nanti. Nanti di website ada nomor HP kontak person admin. Nanti bisa nanti ya, petani-petani itu harus sesuai spesifikasi tanaman hias yang diminati pembeli. Berarti bukan lagi jadi username atau membuka toko di marketplace tersebut Ya. karena udah beda bentuk kerjasamanya ya? Beda bentuk kerjasamanya. Oke. Nah berarti kalau misalnya Tapi petani tanaman hias mau buka toko nggak apa-apa. Misalnya saya ya, punya kalau itu mau jualan eceran janda bolong, eceran. itu tetap bisa. Cuman kalau misalnya dalam jumlah besar itu udah beda lagi ya bentuk kerjasamanya ya. Besar beda lagi. Kalau pengen ikut peluang ekspor tanaman hias ya beda kerjasamanya. Tapi kalau Anda punya tanaman hias dipasang di toko Ide Botani Marketplace ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Ya, santai aja. Harganya Tidak ada juga. yang melarang gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Ide Botani kan pasti sudah banyak netbook, banyak informasi juga komoditas apa yang dibutuhkan oleh orang-orang luar negeri ataupun dari negara-negara lain gitu. Nah, itu seperti apa nanti akhirnya Ide Botani bisa mencari produsen-produsen yang mengeluarkan komoditi? Biasanya nanti atas perdagangan itu biasanya ngeluarin market intelijen dikirimkan ke kami tiap tahun kebutuhan apa aja yang diinginkan. Itu jadi atas perdagangan juga mengirimkan kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang diperlukan untuk bulan Januari atau Februari atau Maret. Jadi seperti itu. Jadi kita sesuai mereka. Dan kita juga punya daftar sekitar 10.000 pembeli luar negeri. Wow. 10.000 pembeli luar negeri yang Jadi ini berbagai kita macam. sedang validasi. Validasi, by name, 10.000? by address, by perusahaan. 10.000 pembeli itu dari berbagai macam Macam-macam minat. Minat. Ada yang minat khusus rempah-rempah, ada yang minat khusus kerajinan, yang pembeli yang minat untuk olahan pangan, food and beverage lah bahasanya. Itu 10.000 pembeli kita, perusahaan-perusahaan. Itu mesti kita validasi. Nama perusahaan ada, nama pembelinya ada, email, nomor telepon, WA. Kita divalidasi dulu. Dan itu kita ada tim untuk korespondensi, untuk ngirim surat penyurat ke luar negeri loh. Ya. Kan harus telaten kan. Menawarkan bentuk barang dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ya. Beserta price listnya. Nanti kita ngirimkan apa sih inquiry-nya di, kan kita tahu kan di database kita buyer ini misalnya rempah-rempah, kita tanya rempah-rempahnya seperti apa speknya, anda berapa, itu mereka akan kirim surat ke kita kan, surat permintaannya, minat beli dari luar, kita ngirim surat penawaran kan dalam bahasa Inggris, Pasti baru dong, dijawab, setelah penawaran baru nanti akan keluar sales kontrak sama packing list,
apa sih dibutuhkan. Misalnya ikan hias, sales kontraknya itu kan butuh apa ikan hias, jenis apa, spesies apa kan. Sales kontrak pakai baru nanti invoice, setelah itu sales kontrak pakai English invoice cara pembayaran dan sebagainya. terus itu detail, terus menggunakan apa, RW bills, udara atau darat, laut, bill of landing, kapal. Kalau kapal kan biasanya lebih lama ya. Kalau darat, kalau udara lebih cepat, tapi Ya, semoga ya ada kami harga juga. ingin kerjasama sama PT Asuransi AC Indonesia. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya bila terjadi gagal bayar dari bayar, kadang ada oknum bayar yang rada bulat nakal ya. Luar negeri nggak semuanya jujur ya. Nah, kalau itu sudah ini proses kerjasama MOU dengan PT Asuransi AC Indonesia. Jadi nanti yang nagihkan PT Asuransi AC Indonesia ke pembeli. Misalnya kita baru dapat 50%-nya bulat yang pembelinya, nanti PT Asuransi AC yang nagihkan. Tapi PT Asuransi AC yang membayari dulu ke UKM atau produsen Indonesia kan. Sisanya kan baru ditagihkan nanti. Nah, itu loh. Jadi ini perlu namanya closed loop ekonomi. Jadi hulu hilirnya kita harus paham. Jadi ada orderan produk, misalnya gula aren, tahu hulunya, quality control-nya, hilirnya. Nah, kami sudah kerjasama sama Rumah Kurasi Jawa Timur. Nah, Direktur Rumah Kurasi sudah nota kesepahaman sama Edi Botani untuk mengkurasi produk-produk agroindustri, UKM, IKM, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan itu, pembibitan itu dikurasi. Sehingga ada terstandarisasi. Misalnya pangan itu juga nanti ada ilmu kurasinya, umur simpannya, best before. Nah, sekarang luar negeri itu jeli di dua, kalau di Australia, di Spanyol, negara-negara maju itu informasi nilai gizi sama best before. Nah, expirednya. Terkadang oknum-oknum UKM produksi sendiri tapi best before ya ditulis sendiri, kan nggak boleh, harus pihak ketiga, laboratorium pangan yang ngeluarin umur simpan atau best before itu. Nah, seperti itu ribet ya, tapi telaten ya. Untuk memulainya ya luar biasa. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman produsen atau teman-teman yang memang pelaku di bidang-bidang usaha tersebut tidak perlu pusing-pusing karena semuanya sudah akan ditangani oleh Ide Botani. Secara online sudah nanti kerjasama aja sama Ide Botani. Nah, mungkin bisa ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Mas Satria kepada siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Pesannya Ide Botani Marketplace itu connecting farmers, mengkoneksi petani-petani, peternak, nelayan, pembibit, pekebun, kemudian pembeli juga, yang mana kita coba mewujudkan konsep ekonomi digital tapi dikaitkan dengan filosofi Bung Hatta, koperasi, sehingga kita punya tagline ya Pak ya. Tagline-nya bersatu, sila persatuan, bergotong royong, mensejahterakan petani, peternak, nelayan, pembibit Indonesia, pengrajin, sehingga harapannya ketika petani semua agroindustri juga sejahtera kan, bisa bayar utang, bisa bayar sekolah anaknya, bisa bayar PLN yang katanya naik, atau bayar BBM yang katanya naik. Nah, petani sejahtera itu mau naik apapun kan tetap bisa bayar. Ya. Tapi kedua kita ingin memotong jalur distribusi tengkulak sehingga indeks nilai tukar petani, indeks kesejahteraan petani meningkat. Dan yang terakhir, mari masyarakat Indonesia bangga terhadap marketplace bikinan orang Indonesia sendiri. Karena ini kita bikinan orang Indonesia ya. Saya dari Kota Malang, teman saya dari Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, mendirikan Ide Botani Marketplace untuk kejayaan unicorn Indonesia ke depannya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mas Satria ya, apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat, mudah-mudahan untuk semuanya. Mari kita bersama-sama, bekerja sama, bergotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Satria, semoga sukses selalu untuk Ide Botani. Jangan lupa juga untuk teman-teman silakan menjadi user gitu ya di Ide Botani Marketplace, bisa dijumpai melalui aplikasi di Play Store ataupun di website idebotani.com, dan juga bisa dijumpai di Instagram, di TikTok dengan username Ide Botani.
Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk kita semua. Saya Galuh Pandu, sampai jumpa.